Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di atas 3%, tepatnya posisi pelemahan secara persentase di 3,05% dan ditutup di level 137.212. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana yang merupakan Head of Retail Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Didit, selamat sore. Apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik Mas. Terima kasih Pak Didit. Kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan. Hari ini masih melanjutkan tekanan Pak. Tekanan semakin dalam dan sudah berada di level 7.100-an. Bagaimana analisis Anda secara teknikal Pak, pelemahan dalam yang terjadi dan review pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir? Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan IHSG ini masih berada di fase downtrendnya ya, dan selama 5-6 hari berturut-turut ini dapat kita cermati pergerakan IHSG juga masih didominasi oleh tekanan jual. Bahkan tadi IHSG sempat terkoreksi sebesar 3% dan membentuk lower low, di mana tadi level terendahnya berada di area 7.132. Kami melihat memang untuk pergerakan IHSG ini selama sepekan yang sudah terkoreksi kurang lebih 5%-an, ini pengaruhi oleh beberapa sentimen, di mana kalau kita cermati bersama memang konflik dari Timur Tengah ini masih cenderung bergejolak dan nampaknya kecenderungannya agak meluas gitu ya, sehingga memang dari Selat Hormuz yang di dekat Iran sendiri ini ditutup oleh Iran, sehingga menyebabkan kekhawatiran akan adanya suplai energi dari sana, terutama dari minyak mentah dan juga LNG, sehingga meningkatkan kembali dari harga minyak mentah dunia sendiri. Dan di sisi lain kalau kita lihat memang kemarin sudah ada rilis data inflasi dari Amerika Serikat sendiri masih stay di angka 2,4%, di mana kami memperkirakan nampaknya ke depannya The Fed selain memperhatikan dari data inflasinya yang masih stay di 2,4%, juga memperhatikan dari sisi kondisi globalnya, sehingga nampaknya masih cenderung mempertahankan untuk dari suku bunga acuan dari The Fed sendiri. Seperti itu Mas David. Baik, dari sisi domestik seperti apa Pak? Apakah para investor masih fokus kepada defisit anggaran, kemudian menunggu perkembangan upaya reformasi atau perbaikan lakukan Bursa Efek Indonesia terhadap indeks MSCI? Oke, kalau kita lihat dari sisi domestik sendiri, dapat kita ketahui bersama selama beberapa waktu lalu Indonesia ini outlook-nya di-downgrade oleh beberapa lembaga pemeringkat asing seperti itu ya, dan timbul adanya outflow dari situ sendiri. Dan kalau kita lihat memang reformasi pasar modal sendiri nampaknya juga sedang berjalan, dan pihak SRO juga sedang follow up dari sisi MSCI sendiri, terutama dari kami mencermati selama 10 tahun terakhir 2015 sampai 2025, di mana kondisi di bulan Ramadan kecenderungan dari IHSG sendiri pergerakannya cenderung terkoreksi dengan volume yang juga akan cenderung mengecil dan membentuk adanya U-shape, di mana kami memperkirakan setelah bulan Ramadan atau setelah Lebaran ini nanti berakhir adanya proses pembalikan arah atau penguatan dari IHSG sendiri, seperti itu. Baik, jangka pendek Pak dari posisi pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini 2 hari di pekan depan, kemana arah indeks harga saham gabungan? Oke, kalau kita lihat memang hari perdagangan sudah cenderung menyempit ya di tanggal 16 dan 17 karena tanggal 18 sudah ada cuti bersama seperti itu. Kami melihat memang potensi pelemahan masih ada, paling tidak untuk menguji area 7.100 sampai ke 7.070 seperti itu. Namun demikian dalam jangka pendek ada peluang IHSG untuk menguat secara teknikal, di mana kami perkirakan 7.200 sampai 7.250 ini masih menjadi bagian area penguatan dari pergerakan IHSG selanjutnya, seperti itu. Pak Didit, ada semacam tips tidak Pak bagi para investor ini ketika tidak melakukan aktivitas perdagangan dalam waktu yang cukup panjang, sementara dari bursa global dan sentimen-sentimen yang berkembang terutama dari sisi eksternal masih tetap berlanjut?
Oke, kalau kita cermati memang berkaca pada tahun lalu ya, di 2025, pada saat momen-momen lebaran seperti ini, terutama menjelang Idul Fitri, dapat kita cermati itu timbul adanya gejolak dari tarif impor dari Amerika Serikat sendiri, sehingga membuat market kita juga cenderungannya ini terkoreksi cukup dalam seperti itu. Nah, dalam jangka waktu dekat ini, terutama mendekati lebaran, ada baiknya memang kecenderungannya wait and see ataupun trading dalam jangka pendek terlebih dahulu, lebih kepada scalping gitu ya, dalam tanda kutipnya seperti itu, sehingga ini dapat meminimalisir resiko yang ada ke depannya, karena apabila nanti kita dihadapi oleh libur panjang Nyepi dan Idul Fitri, kita juga dapat menjaga dari sisi modal itu sendiri, seperti itu Mas. Baik, dari sisi saham Pak, saham-saham big cap hari ini kembali menjadi pemeran utama indeks harga saham gabungan di tengah tekanan jual asing yang masih terus berlanjut. Kita langsung saja ke Aman Pak, dari sektor barang baku, termasuk salah satu pemeran utama koreksi di atas 8% Pak, di 5.075 jelang penutupan sesi kedua hari ini. Analisis dan rekomendasi untuk Aman. Oke, kalau untuk Aman sendiri memang kami masih melihat adanya potensi koreksi yang cukup dalam dari Aman sendiri, terutama di hari ini terkoreksi 8%, betul apa yang seperti dikatakan oleh Mas David sendiri, dan juga disertai dengan adanya peningkatan tekanan jual. Dari sisi pergerakan indikator lain, MACD masih berada di area negatif, belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah, dan juga stokastiknya yang masih cenderung melandai di area oversold-nya. Kami melihat kecenderungan dari Aman sendiri mungkin dapat buy on weakness ke depannya, ataupun setelah masa Idul Fitri berakhir gitu ya, dengan area support yang berada di area 4.800 dan resistnya yang berada di 5.200 dapat dijadikan oleh area buy on weakness di situ. Terlebih apabila 5.200-nya nanti mampu di break atau tertembus, maka target penguatan berikutnya berada di 5.300 sampai ke area 5.500 seperti itu. Baik, hari ini secara intraday Pak, ini tampaknya penutupan di sesi kedua ini intraday terendah hari ini sudah di 4.900-an. Support selanjutnya ada berapa di Aman? Kemudian apakah masih wait and see atau sudah bisa cicil beli ketika pelemahan dalam masih terus berlanjut? Oke, untuk support terdekatnya kami melihat di area 4.840. Area ini dapat nanti dicermati oleh para investor di luaran sana, karena apabila break dari area ini, maka target koreksi berikutnya ini agak cukup dalam, berada di area 4.500 sampai 4.700. Dapat dijadikan buy on weakness terlebih dahulu dari Aman dengan mencermati area supportnya, begitu Mas. Baik, dari Aman kita beralih ke perbankan big cap Pak. BMRI hari ini juga termasuk menjadi pemeran utama, melemah di 4,23% dan sudah diperdagangkan di level 4750 sama dengan Aman. Tampaknya 4750 intraday terendah hari ini. Oke, kalau kita melihat pergerakan dari BMRI sendiri, ini sudah menembus area support terdekatnya yang berada di 4.780 dengan closing di 4.750 ya. Kami melihat masih adanya potensi koreksi yang cukup dalam dari pergerakan si BMRI sendiri, di mana memang ke depannya area 4720 ini menjadi support berikutnya. Waspadai apabila break, maka target koreksi yang dapat kami berikan berada di 4680 sampai 4620, karena kami melihat tekanan jualnya cukup besar, sudah break dari MA 200-nya, kemudian stokastiknya sudah membentuk adanya dead cross dan masih rawan koreksi ke area oversold-nya dari BMRI sendiri. Begitu Mas David. Baik, 4750 melemah di 4,23% untuk BMRI. Pak Didit, bagaimana Anda melihat dari saham-saham perbankan big cap ini? Beberapa jadwal LPS tampaknya sudah mulai keluar terkait juga dengan pembagian dividen. Apakah untuk saat ini belum mempan Pak? Atau investor lebih fokus kepada dari sisi sentimen eksternal yang kurang menguntungkan? Oke, karena kalau kita melihat memang dari chart sektoralnya dari IDX Financial sendiri, ini downtrendnya juga masih cukup berat. Yang dapat diperhatikan dari IDX Financial sendiri, ini ada support yang berada di area 1.360-an. Waspadai, karena apabila area support ini tertembus, maka paling tidak untuk emiten-emiten perbankan ini agak cukup berat pergerakannya, menguji di 1350-1340. Kami melihat kecenderungannya memang dalam jangka waktu dekat ini akan membagikan dividen untuk perbankan. Namun investor kecenderungannya juga lebih memperhatikan sentimen yang cukup global gitu ya, di mana memang harga energi terutama minyak mentah ini masih terus merangkak naik karena adanya keterbatasan supply tersebut, begitu. Baik, Pak Didit, singkat saja Pak, ketika saham-saham perbankan koreksinya sudah cukup dalam, itu mempengaruhi dari sisi dividen yield-nya tidak Pak?
Iya, tentu saja mempengaruhi dari sisi dividen yield-nya karena nanti dapat kita lihat besarannya sebenarnya pengumumannya juga sudah muncul, tinggal kita lihat nanti dividennya sebesar apa, seperti itu. Baik, analisis untuk BMRI hari ini melemah dalam di atas 4% di 4750. Pak Didi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di atas 3%, tepatnya posisi pelemahan secara persentase di 3,05% dan ditutup di level 137.212. Di mana posisi penutupan ini tidak berbeda jauh dengan level intraday terendah hari ini, tepatnya tadi menyentuh di 7.132.211. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 7.338.824 dan level tertinggi hari ini di 7.350.280 meskipun masih tetap berada di zona merah. Sementara market cap, pemirsa, mengalami penyusutan di posisi 12 ribuan triliun. Kemudian juga dari sisi volume perdagangan juga hari ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari perdagangan di hari biasanya. Secara sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan melemah di 5,91% dan year to date pelemahan semakin dalam di 17,46%. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Langsung saja ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 melemah di 2,32%, Jakarta Islamic Index melemah di 3,93%, dan LQ45 tertekan di 3,04% dan semakin jauh meninggalkan level 800-an. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik, pelemahannya paling dalam di 3,87%. Infrastruktur melemah di 3,64%, konsumsi non-primer melemah di 3,55%, dan industri di 3,46%. Dan sepertinya seluruh sektor hari ini ditutup di zona merah. Kemudian kita akan coba lihat saham-saham yang masih melaju di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Top gainers, grafis selanjutnya ada AADI ditutup menguat di 10.375, ADMR menguat di 1.940, SPR juga menguat di 176, dan APLN ditutup di zona hijau di 150. Selanjutnya grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa. Dari perbankan big cap, BMRI 4750 penutupan, Bumi melemah ke 210, PTRO juga tertekan ke 4530, dan BP melemah ke 208. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di 2 hari perdagangan di minggu depan jelang libur panjang Lebaran. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.